Sebagai wilayah perbatasan negara, tidak heran jika lalu lintas perjalanan ke luar negeri dari Kabupaten Karimun tergolong padat. Sebagai pemilik otoritas pengawas lalu lintas perjalanan manusia antar negara, petugas imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima tidak hanya terjadi pada pintu gerbang saja. Lebih dari itu, pelayanan prima juga dirasakan oleh warga masyarakat yang ingin mengurus dokumen keimigrasian seperti paspor. Dalam bayangan kita, mengurus paspor adalah antrian panjang, urusan berbelit, calo, dan bahkan adanya pungutan liar dari pegawai imigrasi. Itu adalah cerita usang dan tidak terjadi di kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai Karimun. Sebagai bentuk terjemahan dari pelayanan prima tersebut, kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai Karimun telah mempersiapkan sumber daya manusia yang siap pakai dan bermental pelayan. Lapor, apel pagi, siap. Lanjutkan. Tidak hanya itu, lingkungan kantor yang asri, loket yang tertata rapi, ruang tunggu yang nyaman, serta senyum ramah para pegawai di sini akan semakin menjauhkan kesan kelam kantor imigrasi. Agar lebih terorganisir dalam bekerja, di setiap sudut ruangan terpasang kamera CCTV yang tersambung dengan ruangan kepala kantor imigrasi, sehingga setiap gerak-gerik dan seluruh aktivitas di sini terawasi seluruhnya. Di kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai Karimun ini, pengurusan dokumen keimigrasian didominasi oleh pemohon pengurusan paspor. Dalam satu hari, puluhan bahkan ratusan paspor dikeluarkan oleh kantor imigrasi ini. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa yang diperbolehkan mengurus paspor adalah warga negara yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia. Mereka harus mengisi formulir dan melampirkan persyaratan berupa 1. Kartu tanda penduduk yang sah dan masih berlaku. 2. Kartu keluarga. 3. Akte kelahiran atau buku nikah atau akte perkawinan atau ijazah atau surat baptis. 4. Surat izin dari instansi yang berwenang bagi yang bekerja di luar negeri. 5. Surat kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 6. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama. Sementara untuk pemohon pembuatan paspor yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka mereka harus mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan berupa kartu penduduk negara setempat atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut. Sementara untuk pemohon pengurusan paspor yang hilang atau rusak, maka syarat yang harus dipenuhi adalah 1. Surat keterangan hilang yang dikeluarkan oleh kepolisian. 2. Melapor kepada seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian, dan dari laporan tersebut petugas akan membuat BAP atau berita acara pemeriksaan. 3. Berkas yang bersangkutan diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapat keputusan berupa persetujuan. Apabila permohonan penggantian disetujui, maka persyaratan dan proses penyelesaian dapat dilaksanakan seperti pengurusan paspor baru. Setelah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, pemohon diwajibkan mengisi formulir sesuai data yang ada. Kemudian, permohonan paspor diajukan kepada petugas loket kantor imigrasi. Untuk mengecek kelengkapan, petugas loket akan memeriksa dokumen. Pada tahap ini, petugas loket berhak menolak permohonan pembuatan paspor jika persyaratan kurang atau biodata pemohon sama masuk dalam daftar pencegahan. Namun jika persyaratan terpenuhi dan pemohon tidak tercantum dalam daftar pencegahan, maka petugas loket akan memberikan tanda terima kepada pemohon. Untuk administrasi pembayaran pembuatan paspor, pemohon akan diarahkan petugas ke Bank Negara Indonesia atau BNI. Dengan dibekali tanda terima dari petugas loket,
untuk diperlihatkan kepada pegawai Bank BNI. Hal ini dilakukan agar ada transparansi masalah biaya pembuatan paspor. Di hari yang telah ditentukan, pemohon dapat mendatangi loket bendahara penerima dengan menunjukkan bukti pembayaran dari Bank BNI untuk melakukan proses ACC pembayaran. Setelah ACC pembayaran dilakukan, petugas akan memasukkan nomor korporasi paspor dan mencetak serta memberikan tanda terima alokasi korporasi paspor kepada pemohon. Proses selanjutnya adalah pengambilan foto wajah dan sidik jari. Agar teratur, pemohon harus mengambil slip antrian dan akan dipanggil secara otomatis. Setelah pengambilan foto wajah dan sidik jari selesai, maka pemohon akan menjalani wawancara. Pada saat wawancara inilah, pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli sebagai syarat. Setelah seluruh dokumen dinyatakan asli oleh petugas, maka pemohon akan diminta menandatangani hasil pencetakan dan belangko paspor. 4 hari pasca wawancara inilah, pemohon akan diminta datang kembali untuk pengambilan paspor di loket pengambilan tanpa dikenakan biaya. Pulau Karimun indah. Untuk memudahkan warga Pulau Kundur dan Moro, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Balai Karimun telah membuka pos pra permohonan paspor di Kecamatan Kundur dan Moro, sehingga masyarakat pulau dapat terbantu dari segi waktu dan biaya. Kami ini di Moro kalau dapat, tak payah foto di Tanjung Balai lagi. Kalau dapat, yalah di Moro ini aja. Nah, sekaligus kami berurusan tidak payah kemana-mana lagi gitu. Harapan saya mudah-mudahan kalau bikin paspor di Moro ini murah, mudah, dan mendoakan supaya imigrasi ini lebih maju, terus maju ke depan lagi. Agar pelayanan terhadap masyarakat dapat maksimal tanpa adanya pungli, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Balai Karimun menyediakan nomor aduan di nomor 0812 7662 6559. Bahwa dalam era reformasi ini, tekad dan komitmen pemerintah adalah melaksanakan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan tekad pemerintah tersebut, maka kami sebagai pelayan publik khususnya pelayanan keimigrasian siap memberikan pelayanan prima. Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Balai Karimun telah membuka pos pra permohonan paspor Republik Indonesia di Kecamatan Tanjung Batu Kundur dan Moro sebagai fasilitas khusus guna memberikan kemudahan bagi pemohon paspor di wilayah tersebut dan sekitarnya, dengan dibantu oleh petugas imigrasi yang cakap dan handal, maka penyampaian informasi dan proses pembuatan paspor RI akan mudah dilakukan oleh pemohon paspor Republik Indonesia. Kami akan terus berusaha mengembangkan sistem yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan sesuai dengan keinginan masyarakat. Diharapkan Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Balai Karimun akan semakin maju, profesional, dan transparan di masa yang akan datang terkait dengan fungsi keimigrasian di bidang pelayanan khususnya pelayanan paspor Republik Indonesia. Belacu kain, songket pun kain, lipat kain ditumpuk 5. Satukan tekad, semuanya mungkin menuju keimigrasian pelayanan prima. Elok makan, duduk bersila, dijamu orang di balai desa. Kami siap melayani Anda, pelayanan paspor Republik Indonesia. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan, sehingga pelayanan prima dan cita-cita Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Balai Karimun untuk kepastian persyaratan, kepastian waktu, dan kepastian biaya dapat terwujud.